Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Gala Elivianto dengan NIM 2011201015 akan mempresentasikan mengenai tugas case based learning mata kuliah teknologi stem cell dan transfer embrio. Baik, mungkin akan ke slide selanjutnya. Kasus yang akan saya ambil pada kali ini yaitu mengenai leukemia. Perlu kita ketahui bahwa leukemia adalah penyakit yang terjadi ketika sel kanker ditemukan di darah dan sumsum tulang. Kondisi ini disebabkan oleh produksi sel darah putih yang abnormal atau terlalu banyak. Saat ini, pasien leukemia dapat diterapi dengan teknologi yang bernama stem cell. Baik, berikut ini merupakan poin-poin penting yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada strategi teknologi stem cell, yaitu apa yang dilakukan untuk terapi atau menyembuhkan leukemia. Kemudian bagaimana prosesnya dari skala laboratorium hingga ke pasien. Lalu yang terakhir ada pembentukan stem cell, protein-protein yang berperan dapat berupa growth factor dan lain-lain. Nah, perlu kita ketahui mengenai latar belakang sebelum kita lebih lanjut, yaitu mengenai leukemia. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang yang ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal di dalam darah tepi. Leukemia menjadi kanker yang paling sering dijumpai pada anak dengan persentase 26,1% mewakili seluruh kasus kanker pada anak. Leukemia limfosit akut memiliki persentase 25 hingga 30%. Sedangkan leukemia mieloid akut memiliki persentase sebanyak 20%. Berikutnya yaitu mengenai strategi teknologi stem cell. Yang pertama ada transplantasi sel punca hematopoietik atau HSCT, kemudian terapi sel punca modifikasi genetika, lalu ada imunoterapi, dan yang terakhir adalah induced pluripotent stem cell. Nah, yang pertama yaitu transplantasi sel punca hematopoietik atau HSCT. Perlu kita ketahui asal dari HSCT ini ada dua, yaitu autologus HSCT dan allogeneic HSCT. Autologus HSCT adalah sel punca yang diambil dari pasien sendiri sebelum menjalani pengobatan intensif dan kemudian kembali diberikan setelah pengobatan. Yang selanjutnya adalah allogeneic HSCT, yaitu sel punca yang diambil dari donor yang cocok, biasanya ialah saudara kandung atau donor yang sesuai, dan disuntikkan ke pasien setelah penghapusan sel-sel abnormal dengan kemoterapi atau radioterapi. Lalu yang berikutnya ada terapi sel punca modifikasi. Pada terapi sel punca modifikasi genetika, penggunaan teknologi rekayasa genetika seperti CRISPR-Cas9 untuk memodifikasi sel punca hematopoietik sebelum transplantasi. Modifikasi genetik dapat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sel punca untuk melawan sel kanker, meningkatkan kemampuan imunologis, atau membuat sel punca lebih tahan terhadap efek samping pengobatan. Selanjutnya ada imunoterapi, pemanfaatan sel T yang dimodifikasi secara genetik atau SAR T cells untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker leukemia. SAR T cell terapi melibatkan pengumpulan sel T pasien memodifikasi genetika untuk mengekspresikan reseptor khusus yang mengenali antigen pada sel leukemia dan kemudian disuntikkan kembali ke dalam pasien. Yang berikutnya adalah sel punca pluripotent. Penelitian terus dilakukan untuk menggunakan sel punca pluripotent atau Induced Pluripotent Stem Cell (IPSCS) untuk menghasilkan sel darah yang normal untuk menggantikan sel darah yang terkena leukemia. IPSCS dapat dihasilkan dari sel-sel dewasa dan diubah menjadi sel punca yang dapat berkembang menjadi sel darah.
Baik, yang selanjutnya mengenai proses terapi stem cell. Di sini seperti yang terlihat pada gambar ada HSCT treatment process, yaitu saya akan menjelaskan kurang lebih mengenai transplantasi sel punca hemapoetik. Nah, yang pertama ada diagnosis dan penilaian, pengumpulan sel punca, persiapan pasien, isolasi dan pengolahan sel punca, transplantasi sel punca, perawatan dan pemantauan, yang dan terakhir yaitu pemulihan pasien. Masuk pada diagnosis dan penilaian, pasien tentunya didiagnosis menderita leukemia terlebih dahulu apabila menderita. Kemudian tim medis akan menilai jenis dan stadiumnya. Lalu kesesuaian pasien untuk terapi stem cell akan dinilai termasuk apakah pasien memenuhi syarat untuk transplantasi sel punca hemapoetik atau tidak. Kemudian yang kedua pengumpulan sel punca. Jika pasien adalah calon untuk HSCT, sel punca dapat dikumpulkan dari sumber yang sesuai. Ada dua tadi yaitu autologus HSCT dan allogeneic HSCT seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya masuk ke persiapan pasien. Pasien yang menjalani transplantasi akan melibatkan pengobatan intensif seperti kemoterapi atau radioterapi. Lalu tujuannya untuk menghancurkan sel darah abnormal dan mempersiapkan sumsum tulang untuk menerima sel punca baru. Dan yang keempat adalah isolasi dan pengolahan sel punca. Sel punca yang dikumpulkan diproses di dalam laboratorium untuk membersihkan dan mengisolasi sel punca hematopoetik. Dalam beberapa kasus, sel punca dapat dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitas terapinya. Lalu ada pemrograman T-cell. Jika terapi termasuk penggunaan SAR T-cell, sel T dari pasien diambil dan dimodifikasi secara genetika di laboratorium. Sel T ini dimasukkan dengan reseptor khusus untuk yang dapat mengenali si leukemia ini. Kemudian transplantasi sel punca. Sel punca yang diproses atau dimodifikasi kemudian disuntikkan kembali ke pasien melalui infus intravena. Sel punca kemudian masuk ke sumsum tulang dan mulai menghasilkan sel darah normal. Lalu perawatan dan pemantauan, pasien akan mendapatkan perawatan lanjutan untuk mengelola efek samping dan meminimalkan resiko penolakan atau komplikasi lainnya. Yang kedelapan adalah pemulihan pasien. Pasien memasuki tahap pemulihan dan sel-sel baru yang dihasilkan mulai menggantikan sel darah yang abnormal. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin memerlukan perawatan lanjutan untuk mencegah ataupun mengobati kambuhnya leukemia. Selanjutnya yaitu pembentukan stem cell. Ada banyak jenis stem cell mulai dari cell yaitu mulai dari unipotent, multipotent, pluripotent, dan totipotens. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai sel punca embriogenik. Mengenai sel punca embriogenik ini tak lepas dari pembentukan blastosista, yaitu dimulai setelah pembuahan atau fertilisasi. Zigot ini kan mengalami beberapa kali pembelahan sel yang dapat membentuk struktur yang disebut blastosista. Nah, ini tak jauh dari diferensiasi sel dalam blastosista. Nah, di dalam blastosista, sel-sel ini mulai mengalami proses diferensiasi, yang mana sel-sel mulai mengadopsi peran tertentu. Nah, di dalam blastosista ini juga terdapat sel-sel punca pluripoten yang dapat menjadi semua jenis sel di dalam tubuh. Lalu masuk ke pembentukan lapisan keembrionan. Blastosista kemudian membentuk lapisan keembrionan dalam perkembangannya, seperti epiblast, hipoblast, dan trofoblast. Oh ya, perlu diketahui bahwa sel punca pluripoten ini terletak di epiblast. Lalu yang selanjutnya itu sel punca dewasa atau sel punca somatik. Pembentukan sel punca dewasa dikenal sebagai sel punca somatik. Ini tuh terdapat di berbagai jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri dan menghasilkan jenis sel khusus dalam jaringan tempat mereka berada. Di sini juga berdiferensiasi tapi secara terarah, karena sel punca dewasa ini dapat mengalami diferensiasi terarah untuk menjadi sel-sel khusus dalam jaringan tertentu, misalnya kayak sel otot, sel darah, atau sel kulit. Lalu yang berikutnya adalah sel punca pluripoten terinduksi atau iPSCs. Nah, ini terkait dengan pemrograman sel karena ini sudah dimodifikasi dan diinduksi gitu ya. Sel punca pluripoten terinduksi adalah sel punca yang dihasilkan dari sel dewasa yang telah diprogram kembali ke keadaan pluripoten menggunakan faktor-faktor transkripsi atau rekayasa genetika seperti CRISPR Cas9. Lalu ada kemampuan pluripoten ini
iPSCs memiliki kemampuan untuk diferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh manusia, mirip dengan sel punca embrionik seperti itu. Lalu faktor yang berperan di dalam stem cell, apa aja sih yang mempengaruhi stem cell? Yang pertama ada faktor pertumbuhan hematopoietik atau hematopoietic growth factor. Faktor pertumbuhan hematopoietik seperti dilihat di sini ada GM-CSF gitu. Itu ada GCSF atau granulocyte colony stimulating factor dan GM-CSF granulocyte macrophage colony stimulating factor yang merangsang produksi dan perkembangan sel darah. Lalu ada interleukin. Ini yang kalau terlihat pada gambar ini ada IL ini merupakan interleukin. Ada interleukin 3 atau IL-3. Ini fungsinya untuk mempromosikan proliferasi dan diferensiasi sel punca hematopoietik. Lalu ada interleukin 6, IL-6 berperan dalam regulasi proliferasi dan diferensiasi sel punca serta mempengaruhi sistem imun. Ada interleukin 7 atau IL-7 penting untuk pengembangan dan fungsi sel punca limfoid. Lalu ada faktor pertumbuhan sel punca atau stem cell growth factor. Ini ada SCF atau KIT ligand yang memainkan peran kunci dalam regulasi sel punca dan diferensi sel darah. Ada juga faktor lain seperti EGF atau epidermal growth factor. Kemudian ada fibroblast growth factor. Ada juga transforming growth factor beta TGF beta. Atau ada juga Notch ligand, delta like ligand atau DLL. Ada WNT signaling, WNT proteins. Ada juga bone morphogenetic protein atau BMPS, ada juga JAK STAT pathway atau Janus kinase, signal transducer and activator of transcription atau biasa disebut dengan STAT yang terlibat dalam transduksi sinyal dan regulasi diferensi sel punca hematopoietik. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, saya menyimpulkan bahwa terapi stem cell untuk leukemia melibatkan pemanfaatan sel punca hematopoietik untuk mengobati atau menyembuhkan jenis kanker darah. Berbagai strategi dan teknologi telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas terapi seperti HSCT, CAR T-cell imunoterapi, dan IPSC. Lalu ini referensi yang saya gunakan menggunakan beberapa jurnal Indonesia dan jurnal Inggris. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.